4 sayur terbaik untuk sirkulasi darah usia 50-70 tahun. Halo sahabat sehat, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Pernahkah Anda merasa kaki cepat pegal, tangan sering kesemutan, atau kepala terasa berat ketika bangun pagi? Banyak orang usia 50 tahun ke atas menganggap itu hal biasa karena sudah tua. Padahal, itu seringkali tanda sirkulasi darah yang tidak lancar. Sirkulasi darah adalah sistem vital tubuh, ibarat sungai kehidupan. Dari darahlah oksigen dan nutrisi dikirim ke seluruh sel tubuh, termasuk otak, jantung, dan otot. Namun, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita mengalami pengerasan alami yang disebut arteriosklerosis. Elastisitasnya berkurang dan aliran darah menjadi tidak seefisien dulu. Akibatnya, muncullah keluhan, kaki terasa dingin atau kram malam hari, jantung berdebar saat naik tangga, luka di kulit lama sembuh, kepala terasa berat dan sering mengantuk siang hari. Kabar baiknya, tubuh punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asalkan kita memberikan bahan yang tepat. Dan salah satu bahan terbaik untuk membantu tubuh kita melancarkan sirkulasi darah adalah sayur. Sayur bukan hanya sumber serat, tetapi juga mengandung fitonutrien aktif, vitamin, mineral, dan antioksidan yang langsung bekerja memperbaiki pembuluh darah dari dalam. Hari ini kita akan membahas 4 jenis sayur terbaik yang sudah terbukti secara ilmiah membantu sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Sangat bermanfaat bagi usia 50-70 tahun. Simak sampai akhir ya, karena di penghujung video saya akan berikan tips rahasia cara memasak sayur agar kandungan gizinya tetap utuh. Mari kita mulai dari yang pertama ya sahabat sehat. 1. Bayam. Sumber nitrat alami untuk pembuluh darah fleksibel. Bayam mungkin terlihat sederhana, tapi di dunia gizi, bayam dikenal sebagai ratu sayuran hijau. Mengapa? Karena bayam kaya akan nitrat alami, senyawa yang mampu mengubah struktur pembuluh darah agar lebih elastis. Begini mekanismenya. Saat Anda mengkonsumsi bayam, nitrat di dalamnya diubah tubuh menjadi nitric oxide atau NO. NO inilah yang membuat pembuluh darah melebar, vasodilatasi, sehingga darah mengalir lebih mudah. Itu sebabnya, orang yang rutin makan bayam memiliki tekanan darah lebih stabil dan risiko stroke lebih rendah. Selain nitrat, bayam juga mengandung zat besi dan folat, penting untuk pembentukan sel darah merah. Magnesium dan kalium membantu menurunkan tekanan darah dengan cara menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Lutein dan vitamin C yang menjaga dinding arteri tetap kuat dan tidak kaku. Penelitian menarik, sebuah studi di Hypertension Journal 2015 menunjukkan bahwa konsumsi 250 gram bayam setiap hari selama seminggu dapat meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah hingga 30%. Itu artinya, aliran darah menjadi jauh lebih lancar hanya dalam waktu singkat. Tips konsumsi, bayam sebaiknya tumis cepat atau rebus 1-2 menit saja untuk menjaga kandungan nitratnya. Jangan panaskan ulang, karena bisa membentuk nitrit yang tidak baik bagi tubuh. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, campur bayam dengan perasan jeruk nipis, tomat, atau cabai merah. 2. Wortel. Menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan kolesterol. Wortel dikenal karena manfaatnya untuk mata, tetapi ternyata wortel juga luar biasa untuk pembuluh darah dan jantung. Kandungan beta-karoten, serat dan kalium di dalamnya, membuat wortel berfungsi seperti pelumas alami bagi sistem peredaran darah. Wortel bekerja dengan cara mencegah penumpukan plak kolesterol di dinding arteri, meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga tekanan darah tetap stabil, menyediakan antioksidan tinggi untuk melindungi jantung dari peradangan. Dalam sebuah studi besar di Belanda, European Journal of Nutrition 2011, orang yang rutin mengkonsumsi sayur berwarna oranye, terutama wortel, memiliki resiko penyakit jantung 37% lebih rendah dibanding yang jarang makan wortel.
Wortel juga kaya vitamin A dan fitokimia valkarinol yang membantu tubuh mengontrol kadar gula darah. Penting karena diabetes sering memperburuk gangguan sirkulasi. Tips konsumsi. Wortel sebaiknya dimasak dengan sedikit minyak, misalnya direbus lalu ditumis ringan, karena beta-karoten larut dalam lemak. Jangan terlalu lama memasak, agar teksturnya tidak lembek dan gizinya tetap maksimal. Kombinasikan dengan apel, jeruk, atau seledri dalam jus pagi hari. 3. Bawang putih, penurun tekanan darah alami dan pelancar aliran darah. Bawang putih bukan sekedar bumbu dapur. Ia adalah obat alami tertua yang sudah digunakan sejak ribuan tahun oleh bangsa Mesir dan Tiongkok untuk mengobati gangguan darah. Zat aktif utamanya adalah alisin, senyawa sulfur yang terbentuk ketika bawang putih dipotong atau ditumbuk. Alisin berfungsi melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kekentalan darah, sehingga mencegah penyumbatan. Penelitian dari University of Adelaide, Australia, menemukan bahwa konsumsi 2 siung bawang putih segar per hari selama 12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 10 mm Hg, hasil yang sebanding dengan obat tekanan darah ringan. Selain itu, bawang putih juga menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan HDL yang menjaga pembuluh darah tetap bersih. Tips konsumsi: geprek atau cincang bawang putih, lalu diamkan 10 menit sebelum dimasak agar alisin terbentuk maksimal. Masukkan bawang putih pada tahap akhir memasak, bukan di awal. Bisa juga dikonsumsi mentah, dicampur madu, untuk efek lebih kuat. Hindari menggoreng dalam minyak panas, karena panas tinggi menghancurkan alisin. 4. Brokoli, pelindung pembuluh darah dari peradangan. Brokoli sering disebut superfood karena kandungan gizi padatnya. Sayur ini kaya vitamin K, C, folat, kalsium, dan senyawa sulforafen. Kombinasi yang luar biasa untuk melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. Sulforafen bekerja dengan mengaktifkan enzim detoksifikasi alami tubuh, membersihkan zat-zat yang bisa menyebabkan peradangan dan pengerasan arteri. Selain itu, brokoli juga menurunkan kadar homocysteine, yaitu senyawa yang merusak dinding pembuluh darah jika kadarnya terlalu tinggi. Penelitian dari Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi brokoli secara rutin bisa meningkatkan aliran darah perifer dan menurunkan risiko penyumbatan arteri hingga 25%. Tips konsumsi: kukus 3-5 menit saja, jangan direbus lama, karena sulforafen mudah rusak oleh panas tinggi. Tambahkan sedikit minyak zaitun agar vitamin K dan A terserap sempurna. Cocok dijadikan salad hangat atau sup bening. Nah, itulah tadi 4 sayuran terbaik untuk sirkulasi darah bagi sahabat sehat yang sudah menginjak usia 50-an ke atas ya. Tapi sahabat, jika kita ini merasakan manfaat setelah mengkonsumsi sayuran tersebut, sahabat juga perlu memperhatikan cara memasak sayurannya ya sahabat. Nah, di sini saya juga akan kasih tips nih, agar sahabat sehat semua tidak salah ketika mengolah sayuran tersebut dan bisa dirasakan manfaatnya dengan baik setelah dikonsumsi. Simak baik-baik ya sahabat. Cara mengolah sayur agar gizi tidak hilang. Sayur yang bermanfaat bisa kehilangan sebagian nutrisinya jika dimasak dengan cara salah. Berikut tips penting. Hindari memasak sayur terlalu lama. Gunakan api sedang dan waktu singkat. Gunakan sedikit minyak sehat zaitun atau kelapa. Membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Tambahkan perasan jeruk nipis atau tomat. Membantu penyerapan zat besi dari sayuran hijau. Simpan sayur mentah di kulkas maksimal 2-3 hari saja. Sayur yang terlalu lama disimpan bisa kehilangan vitamin C dan folat. Selain sayuran, sahabat sehat juga bisa melakukan hal-hal berikut untuk mendukung sirkulasi darah yang sehat. Simak baik-baik ya sahabat. 6. Pola makan untuk melancarkan sirkulasi darah. Selain sayur, ada beberapa hal yang mendukung sirkulasi sehat. Minum air cukup, 2 liter per hari. Konsumsi ikan laut 2 kali seminggu untuk omega 3.
Hindari garam berlebihan dan makanan berlemak jenuh. Lakukan peregangan kaki setiap pagi selama 5-10 menit. Dan jangan lupa, pikiran tenang sama dengan pembuluh darah longgar. Stres kronis justru mempersempit arteri. Nah, sahabat sehat, itulah 4 sayur terbaik yang membantu melancarkan sirkulasi darah di usia 50 hingga 70 tahun. Bayam, wortel, bawang putih, brokoli. Semua mudah didapat, murah, dan bisa diolah sederhana di rumah. Mulailah dari satu jenis dulu setiap hari dan rasakan perubahan kecil tapi nyata. Kaki lebih hangat, kepala tidak mudah pusing, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa ringan. Dan jangan lupa, lakukan hal tambahan seperti yang saya bilang di atas tadi, agar manfaat dan khasiatnya lebih terasa untuk sahabat semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Bagikan juga ke keluarga dan teman seusia Anda, dan tulis di komentar sayur mana yang paling sering Anda konsumsi. Ingat, darah yang mengalir lancar berarti hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Saya Dr. Hendra Handoko, sampai jumpa di video tips kesehatan lansia berikutnya. Tetap semangat dan bersyukur setiap hari.